Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Brajak Sonsiokal. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas yang paling penting dan urgent dalam keperawatan, utamanya yang akan menghadapi ujian kompetensi dan juga yang akan menghadapi ujian kompetensi bidang pada perawat. Ini sangat penting karena masih ada kaitannya dengan yang saya publish sebelumnya di channel YouTube saya. Hanya saja banyak yang mengeluh karena gambarnya cukup buram, jadi saya akan perjelas gambarnya dan tentunya saya akan menambahkan soalnya. Oke, kita akan membahas soal kali ini adalah soal keperawatan jiwa. Porsinya sangat banyak di ujian kompetensi, di SKB paling lumayan juga sih, cuman karena dia adalah gabungan. Kalau di kompetensi bidang untuk CPNS itu dia ada gabungan dari semua departemen yang ada, jadi bukan hanya jiwa tapi ada KMB, anak, dan seterusnya. Oke, tapi di keperawatan jiwa kali ini saya akan membahas soal yang masuk pada ujian kompetensi tahun 2019 bulan Oktober. Jadi perhatikan baik-baik dari awal sampai akhir. Dan ada prediction soal yang bisa saja Anda akan ketemu soal ini. Mudah-mudahan ya. Baik, kita akan langsung saja di soal pertama. Saya akan langsung bacakan saja. Kali ini tidak ada tryoutnya, langsung saja kita akan langsung bahas soal ini. Kita jawab, kemudian kita baca, kemudian kita langsung jawab. Baik, soal pertama, seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang dirawat, saya baca, perempuan berusia 41 tahun kemudian dirawat di rumah sakit, saya ulang saja. Saya baca saja soal pertama. Perempuan berusia 41 tahun dirawat di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Hasil pengkajian, pasien mampu untuk mandi dengan benar, dapat menyisir rambut dengan baik, makan dan minum secara teratur, serta BAB dan BAK di tempat yang benar. Perawat memberikan pujian atas keberhasilan yang telah diraih. Apakah evaluasi selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Keluarga menyampaikan tentang kondisi terkini pasien. B. Memasukkan kegiatan ini ke dalam kegiatan harian. Kemudian nilai perawatan diri pasien yang telah baik. Kemudian yang D. Mempertahankan kondisi pasien. Dan E adalah perencanaan pasien pulang. Nah, seperti biasa kita menggunakan pola Siokal Rookie dalam menjawab soal ini. Pertama, kita lihat dulu apa pertanyaan soalnya. Pertanyaan soalnya di sini adalah evaluasi selanjutnya. Kuncinya ada di sini, yaitu adalah evaluasi. Perhatikan, kuncinya ada di sini, evaluasi selanjutnya. Berarti kita menilai hasil dari suatu tindakan yang telah dilakukan kepada pasien tersebut. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Setelah kita lihat pertanyaan soalnya, kita langsung apa data fokus dari kasus ini. Data fokusnya sangat mudah sebenarnya. Soal ini cukup tidak begitu banyak pengecohnya dan kita bisa menebak dengan sangat mudah. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan evaluasi selanjutnya, sebaiknya kalian menjawab dulu apa kira-kira, ya, ini yang paling penting. Apa kira-kira masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini? Ya, jangan-jangan kalian tidak tahu apa masalahnya. Kalau seperti ini kasusnya, tidak begitu banyak pengecohnya ya. Jadi saya jawab saja apa data fokusnya untuk kita menemukan apa masalahnya. Data fokusnya di sini, dari hasil pengkajian, pasien mampu untuk mandi dengan benar. Dapat menyisir rambut dengan baik, makan dan minum secara teratur. Dan BAB serta BAK di tempat yang benar. Di sini kuncinya, ya. Ini menunjukkan kalau kita gabungkan semua data-data fokusnya ini akan mengarah pada satu masalah yang disebut dengan defisit perawatan diri. Defisit perawatan diri. Saya singkat aja ya. Ini sebenarnya tidak legal ya, singkatan seperti ini. Harusnya defisit perawatan diri. Sekarang karena kalian sudah tahu bahwa masalah keperawatannya ini adalah defisit perawatan diri, sekarang kita akan menjawab apa evaluasi yang tepat pada kasus di atas. Di sini dikatakan evaluasi selanjutnya. A. Keluarga menyampaikan tentang kondisi terkini pasien. Tentu ini
lumrah dan menurut saya ini sangat umum jawaban ini ya. Kenapa? Karena kondisi terkini sudah diketahui bahwa pasien ini mampu makan BAB, BAK, kemudian menyisir rambut dan seterusnya. Kemudian memasukkan, saya anggap jawaban A kita eliminir. Oke, kita hapus ya. Karena tentang ini sudah terjawab di kasus. Memasukkan memasukkan aktivitas dalam kegiatan harian pasien. Seharusnya ini dilakukan pada evaluasi yang pertama ya. Seperti makan, minum, kemudian BAK, ini harusnya 4 hal dalam defisit perawatan diri, baik itu makan dan minum, defisit perawatan diri berhias atau berpakaian, defisit perawatan diri kebersihan diri, kemudian defisit perawatan diri toileting, BAB dan BAK. Intinya ada 4 hal yang memang harus dinilai dan evaluasi. Sedangkan ini memang akan dimasukkan dalam kegiatan hariannya. Jadi jawaban B juga kita anggap kurang tepat. A dan B sudah dihapus. Kita lihat langsung saja mempertahankan kondisi pasien. Ini memang benar. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah evaluasi selanjutnya. Artinya kita akan menilai. Jadi kalau dia hanya mengatakan mempertahankan kondisi pasien, sebaiknya ini adalah bagian implementasi lanjutan. Oke, perencanaan pasien pulang. Oke, bisa saja ya, tetapi ada hal lain yang kita bisa nilai. Itulah yang ditanyakan di evaluasi. Apa itu? Nilai perawatan diri pasien telah baik. Sejujurnya kata telah baik ini memberikan suatu evaluasi bahwa ada suatu kemajuan perawatan yang dilakukan pada pasien perempuan yang berusia 41 tahun ini. Itu yang tepat. Makanya yang lulus di soal ini adalah yang menjawab C. Oke. Jadi ingat baik-baik, soal ini bisa jadi akan terulang atau bahkan kalian akan temui saat ujian nanti. Jadi yang kompeten atau yang lulus di sini adalah yang menjawab C. Kita lanjut ke soal kedua. Kalian silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk membaca soalnya, kemudian kita akan langsung bahas. Oke, nggak usah lama-lama ya. Kita langsung saja menjawab soal ini. Soal ini cukup mudah ya, tapi kalau kalian tidak hati-hati, kalian bisa salah. Ada 3 hal yang tentu ini akan menjadi data fokus pada kasus ini. Karena yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Ingat baik-baik, pertanyaan soalnya adalah masalah keperawatannya. Seperti Palaciokal Ruki ya, kita lihat dulu pertanyaannya. Kemudian kita cari data fokus pada kasus. Data fokus yang di sini, saya tidak berguna, oke, terbuang. Oke, kemudian sangat malu, rasanya saya lebih baik tidak dilahirkan saja. Ini suatu penyesalan. Nah, sekarang kalau kita gabungkan semua data-data ini, akan mengarah pada 2 atau 3 jawaban yang menurut kita itu paling penting untuk kita jawab ya. Pertama, bisa saja isolasi sosial, oke. Yang kedua, bisa saja harga diri rendah akut, oke. Dan bisa jadi harga diri rendah kronis. Coping individu tidak efektif, ini kalian harus bedakan. Coping individu tidak efektif biasanya terjadi pada masalah-masalah psikososial atau beresiko. Ingat itu, beresiko artinya biasanya pasien itu masih dalam tahap perawatan di rumah atau di masyarakat yang tentunya mekanisme copingnya mudah untuk ditangani atau bahkan bisa penyelesaiannya lebih cepat. Tapi kalau sudah dirawat sejak 6 bulan yang lalu, berarti pasien ini sudah menunjukkan keadaan yang lumayan lama. Maka kita hapus juga jawaban D dan E apalagi ya. Tidak menunjukkan suatu tanda yang menunjukkan bahwa pasien ini mengalami halusinasi. Kita hapus jawaban D dan E. Tinggal A, B, C. Kira-kira jawaban yang mana lagi yang akan kita hapus? Tentu kalau isolasi sosial dengan harga diri rendah, kalian harus mampu bedakan. Kalau isolasi sosial berarti dia membatasi dirinya dari pergaulan, dari interaksi. Mudah saja, kuncinya di situ. Di sini ada nggak yang seperti itu? Tentu di sini tidak ada. Walaupun datanya misalnya bahwa pasien ini merasa malu dan tertekan, wajahnya sedih saat berbicara, itu adalah
tanda yang melengkapi, tapi untuk menyimpulkan bahwa dia isola sosial ini masih dianggap tidak kuat. Jadi kita hapus juga jawaban A. Tinggal yang tersisa B dan C. Kalau seandainya jawaban kalian sudah tertuju pada harga diri rendah, itu sudah tepat. Tetapi sayangnya di sini ada dua pilihan, akut dan kronis atau situasional. Saya mengistilahkannya akut itu biasa disebut situasional, ya. Oke. Nah, sekarang antara A, antara B dengan C, Anda semua pilih apa? Sekarang kita lihat. Kalau Anda tentu harus mampu membedakan mana disebut situasional, mana disebut kronis. Kalau situasional itu adalah bagian dari masalah psikososial yang tentunya masih pada tahap resiko. Jadi ada tahap sehat jiwa. Nah, ini kalau saya garis rentangnya ya. Ada sehat jiwa, ada risiko atau masalah psikososial. Ingat baik-baik, kalian bisa catat ini. Dan yang bagian terakhir adalah sakit jiwa atau gangguan jiwa. Disinilah yang disebut dengan masalah-masalah seperti waham, halusinasi, ya, waham, halusinasi, perilaku kekerasan, resiko bunuh diri dan seterusnya. Itu bagian dari gangguan jiwa. Lawannya tentu adalah sehat jiwa. Sehat jiwa itu orang yang sadar diri, aware, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengahnya ini yang disebut dengan masalah psikososial. Apa saja? Ansietas, harga diri rendah situasional, keputusasaan, ketidakberdayaan, itu masuk dalam resiko, ya. Artinya dia bisa bergeser ke gangguan kalau ini tidak ditangani dengan segera, ya. Sayangnya di Indonesia kebanyakan kasus-kasusnya itu adalah orang-orang yang sudah masuk di tahap gangguan, baru dia dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Sayang, ini penyembuhannya biasanya lama. Tapi kalau sudah di tahap ini, baru di tahap ini kemudian kita sudah tekan dan kita tahan, orang yang galau misalnya, orang yang cemas berlebihan, kita langsung tangani supaya apa? Dia bergeser ke sehat. Justru jangan sampai kita khawatir dia justru bergeser ke gangguan jiwa, ini yang bahaya. Dia pasti akan dirawat di rumah sakit jiwa. Nah, sekarang kita lihat di gangguan ini, kita lihat apa kira-kira masalah keperawatan yang tepat pada kasus ini. Apakah dia harga diri rendah, atau dia situasional, atau dia kronis. Sekali lagi, kalau dia situasional itu masuk dalam tahap psikososial. Kalau dilihat dari kasus ini, dia 6 bulan, berarti itu sudah bukan psikososial atau masalah-masalah berisiko seperti yang saya gambarkan tadi, tapi dia justru sudah mengarah ke gangguan atau sakit jiwa. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah mengarah pada kronis. Itu yang tepat. Itu yang lulus di soal ini. Selain itu, kita bisa membedakan bahwa kalau situasional itu sifatnya, atau akut itu sifatnya sementara waktu. Mekanisme copingnya itu sangat mudah untuk ditangani atau untuk dikembalikan seperti semula. Sedangkan kalau kronis itu menetap dan kontinu. Itu yang sulit untuk diubah dan sulit untuk disembuhkan. Makanya kalau dia sudah harga diri rendah kronis, biasanya sudah ada di rumah sakit untuk dirawat. Biasanya sudah 6 bulan, 1 tahun bahkan, dan seterusnya. Tanda dan gejalanya hampir sama saja. Tetapi kalau kronis itu sudah dirawat, bahkan lebih dari yang kita bayangkan seperti 6 bulan ini, bisa terkadang 1 tahun dan seterusnya. Maka yang lulus di soal ini adalah yang menjawab C. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Laki-laki berusia 21 tahun dirawat rumah sakit jiwa. Kalian silahkan baca dulu. Sejak 1 minggu yang lalu dengan keluhan malas beraktivitas. Saat ditemui pertama kali oleh perawat, pasien tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Perawat akan melakukan pertemuan kedua untuk melakukan pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan data tambahan. Ingat baik-baik, kita langsung jawab. Ini pertanyaan soalnya adalah pengkajian lanjutan, asesmen lanjutan, ya. Sekarang kita cari apa data fokusnya. Data fokusnya kalian jangan terkecoh di soal ini. Ini soal yang bisa jadi kalian temui saat ujian. Hati-hati ya, baca baik-baik. Nah, saat ditemui pertama kali, kuncinya ada di sini. Pertama kali oleh perawat, pasien tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Berarti ini kita anggap sebagai bagian dari SP1. Oke. SP1 untuk ditindakan, ya. Pasti akan langsung ditangani.
Kemudian, oleh perawat, pasien tampak kotor, berdaki, dan bau mulut. Perawat akan melakukan pertemuan kedua. Ingat, ini adalah pertemuan kedua. Di sini kuncinya. Yang diharapkan penulis soal di sini, Anda akan menjawab pertemuan keduanya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut. Apakah pengkajian lanjutan pada kasus tersebut, atau sama aja apakah pengkajian kedua setelah kita lihat di yang pertama kotor dan berdaki. Oke, di sini kotor dan berdaki dan bau mulut. Next, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Oke, apakah toileting? Tentu ini yang terakhir. Apakah B dan BAK juga terakhir? Ini sama saja dengan ini. Oke. Kemudian kebersihan diri, atau berhias, atau berdandan, atau makanan minum. Jadi yang paling pertama, ini kan bau mulut dan seterusnya, ini sama saja dengan makanan minum ya. Nah, apa yang lain? Ini juga sudah di yang pertama tadi. Jadi ternyata setelah yang pertama pertama kali temui, ini dianggap adalah SP1, maka yang akan dilakukan sekarang adalah SP2 pada pasien ini. Apa itu? Pengkajian pada berhias atau berdandan. Makanya lulus yang menjawab D. Ingat baik-baik soal ini. Soal ini cukup mudah, tapi kalau kita tidak hati-hati membacanya, kita akan terkecoh. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Laki-laki berusia 36 tahun dirawat rumah sakit jiwa mengatakan, saya sering marah bila teman kamarnya mengganggu dan mengambil barang-barangnya dengan berkata, bangsat, kurang ajar, jangan ambil barang saya, namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Oke. Pertanyaan, apakah rentang respon marah yang ditunjukkan pada kasus? Ingat, kita langsung saja masukkan pola Shokal-Ruki. Apa pertanyaan soalnya? Rentang respon marah. Oke. Sekarang kita cari data fokusnya. Data fokusnya di sini sebenarnya adalah marah. Kemudian mengatakan kata-kata kotor. Dan apa kuncinya? Kuncinya ada di sini. Perilaku yang melukai orang lain. Tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Di sini kuncinya. Di sini data fokusnya. Artinya, tidak akan mungkin kalian menjawab A. Karena pasti dia bukan amuk, apalagi mania, apalagi agresif, violent atau bahkan frustasi. Bukan di sini. Tanda dan gejala yang disebutkan di soal lebih banyak rentangnya itu berada pada agresif. Ingat baik-baik. Kenapa? Di sini kuncinya. Namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Ingat baik-baik, soal inilah soal tahun 2019 bulan Oktober. Pelajari baik-baik. Bisa jadi nanti ke depan justru amuk yang dijadikan sebagai soal. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa lulus. Saya yakin kalian bisa lulus. Kita langsung jawab ke soal kelima. Oke, kita langsung jawab saja. Pertanyaan soalnya di sini adalah, apakah terapi modalitas? Oke. Silakan kalian baca dulu. Terapi modalitas. Cari data fokusnya. Apa data fokusnya? Sering menyendiri, melamun, kontak mata kurang, terkadang tidak menjawab pertanyaan perawat, tampak pakaian tidak rapi, pasien mengatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Kira-kira menurut kalian apa data fokusnya di sini? Data fokusnya mudah banget, ada di kalimat terakhir. Anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Gejala yang diakibatkan dari adanya persoalan ini adalah muncul melamun, kontak mata kurang, terkadang tidak menjawab pertanyaan, tampak pakaian tidak rapi. Kenapa? Pasien mengatakan bukan pasien mengatakan, tetapi pasien menyatakan sedih. Oke, ini ada. Karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Artinya, kalau dikatakan terapi modalitas, artinya terapi yang support terapi atau bagian dari hal yang bermanfaat atau menyembuhkan, atau bagian dari perawatan pasien yang tepat. Apa kira-kira? Terapi modalitas ada
terapi aktivitas kelompok, ada terapi keluarga, terapi kognitif. Itu yang perlu kalian tahu. Nah sekarang, karena ini ditanyakan terapi modalitas yang tepat dilakukan oleh perawat, kita cari tahu data fokusnya di sini. DF-nya adalah ini, ada pada paragraf terakhir. Pasien menyatakan sedih karena dikatakan sebagai anak yang tidak diharapkan dalam keluarganya. Persoalannya ini yang muncul adalah di lingkup family, keluarganya. Oke, di situ clue-nya. Maka kalau ditanyakan seperti ini, tentu dia bagian dari terapi keluarga. Makanya yang lulus adalah yang menjawab C. Jangan terkecoh, langsung sering menyendiri, melamun, akhirnya kalian memilih terapi aktivitas kelompok, apalagi di sini tidak dilengkapi. Misalnya adalah TAK sosialisasi. Oke. Ini muncul karena adanya support dari family-nya yang kurang. Akhirnya anak ini merasa bahwa dia dikucilkan dalam keluarga tadi. Makanya yang diawali dulu, yang paling penting dilakukan sekarang adalah terapi keluarganya. Itu yang lulus di soal nomor 5 ini, yang menjawab C. Kita lanjut ke soal ke-6. Silakan kalian baca sambil kita bahas. Ingat, yang ditanyakan di sini adalah tahap perilaku bunuh diri. Jadi ada 3 hal kalau ditanyakan terkait dengan resiko bunuh diri. Pertanyaan ini terkait dengan resiko bunuh diri ya. Oke. Resiko bunuh diri. Apa saja tahapannya? Tahapannya ada 3 hal yang kalian perlu ketahui. Ada isyarat bunuh diri, oke. Kemudian ada ancaman bunuh diri, dan yang terakhir adalah ada percobaan bunuh diri. Oke. Kalau dia semacam isyarat bunuh diri, berarti memberikan kode atau memberikan suatu isyarat kepada orang lain bahwa ada tanda-tanda pasien ini akan mengakhiri hidupnya. Kalau dia ancaman bunuh diri, berarti memberikan pressure ke orang lain atau ke siapapun untuk dia diperhatikan. Kalau dia tidak diperhatikan, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Itu namanya ancaman bunuh diri. Dan yang terakhir adalah percobaan bunuh diri. Kalau dia sudah percobaan, berarti sudah melakukan misalnya menggores lehernya, menggorok lehernya, mengiris nadinya, dan seterusnya. Gantung diri, itu sudah percobaan. Minum baygon, itu juga sudah percobaan. Apalagi di kasus ini ya, kita lihat kira-kira data fokusnya apa di sini. Data fokusnya adalah kepalanya benjol di sini, data fokusnya. Karena apa? Membenturkan kepalanya ke dinding. Ini akhirnya menyebabkan benjol kepalanya. Kalau sudah begini, berarti sudah masuk di percobaan bunuh diri. Ingat baik-baik, soal ini dari pernyataan semua bimbingan saya, tidak pernah alpa dalam ujian kompetensi, selalu ada ya. Apakah itu dia bertanya percobaan bunuh dirinya, isyarat bunuh dirinya, atau ancaman bunuh dirinya, atau bahkan dia bertanya apa masalah keperawatannya, itu selalu ada. Jadi pelajari baik-baik. Jadi di soal ini yang paling benar adalah yang menjawab D. Lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di ruang perawatan jiwa. Hasil pengkajian sudah 1 minggu tidak mau mandi, badan kotor dan bau, makan berantakan, BAB dan BAK sembarangan. Apakah masalah keperawatan tepat pada kasus resiko defisit nutrisi, harga diri rendah, gangguan citra tubuh, defisit perawatan diri, perubahan penampilan parah? Sekarang kita lihat apa masalah keperawatannya. Yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatannya. Kita cari apa data fokusnya. Mudah banget ini. Data fokusnya adalah pasien tidak mau mandi, badan kotor dan bau, makan berantakan. Ya, ini sudah tepat ya, bahwa jawabannya adalah defisit perawatan diri. Gak usah lama-lama, soal seperti ini sangat mudah. Pengecualinya juga tidak banyak ya. Kita langsung jawab di soal selanjutnya. Nomor 8, kalian baca, perempuan berusia 35 tahun dibawa keluarga yang ke puskesmas. Menurut keluarganya, pasien susah tidur dan pendiam, tidak mau makan, gigi tampak kotor. Keluarga mengatakan kalau pasien malas keluar rumah karena kadang diejek. Perawat mengadakan perencanaan kerjasama dan perubahan yang sistematis. Sekarang lead in atau pertanyaan soalnya adalah peran perawat. Ya, ini terkait dengan apa peran perawat.
ini soal-soal manajemen juga ya, rasa jiwa ini ya. Oh, terbalik, soal jiwa, rasa manajemen. Ada saja soal seperti itu, banyak sih. Ada juga soal gerontik, rasa KMB, banyak. Intinya kalian pelajari saja dengan baik. Sekarang kita cari apa data fokusnya. Data fokusnya di sini ya. Ada di bagian kalimat terakhir, perubahan yang sistematis. Yang diharapkan oleh perawat saat ini, dia merencanakan, bekerja sama, dan melakukan perubahan yang sistematis. Sebenarnya dari kata-kata perubahan, kalian seharusnya sudah ada clue-nya, kira-kira menjawab apa ya. Mudah banget soal ini. Tidak mau makan gigi kotor keluar rumah. Sebenarnya persoalannya di sini adalah karena anak ini dia sering diejek, ya. Oke, sering diejek. Akhirnya apa? Menyebabkan gejala yang muncul itu susah tidur, menjadi pendiam, dan tidak mau makan. Bahkan giginya tampak kotor. Bahkan juga bisa jadi dia tidak mandi. Sekarang kita ingin tahu, kita tidak ingin berandai-andai, tapi kita langsung lihat saja datanya yang ada. Kita lihat bahwa sebenarnya yang ingin diharapkan oleh perawat di sini adalah mengubah keadaan pasien ini dari yang susah tidur, dari yang pendiam, dia menjadi senyum, menjadi rileks, menjadi bergaul, dari yang tampak giginya kotor menjadi sikat gigi dan seterusnya. Kira-kira peran apa yang dilakukan oleh perawat saat ini? Apakah dia pemberi asuhan, caregiver? Apakah dia pembaharu? Apa dia konsultan, pendidik, atau pembela? Pendidik tentu ini edukator. Tapi menurut saya di sini kurang tepat. Datanya tidak mendukung. Advokat atau pembela juga tidak mendukung datanya. Konsultan juga tidak begitu mendukung datanya. Jadi C dan D dan E kita sudah hapus. Antara A dengan B, pemberi asuhan, caregiver, atau pembaharu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang diharapkan perawat di sini adalah pembaharu yang sistematis atau perubahan yang sistematis. Jadi yang lulus di sini adalah yang menjawab B. Hati-hati di soal seperti ini. Dan kalau kalian ketemu nanti, ingat, kebetulan saya juga adalah penyusun soal keperawatan jiwa. Jadi hati-hati, mudah-mudahan benar semuanya ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan berusia 37 tahun sudah 1 minggu dirawat rumah sakit jiwa. Saat dikaji masih tidak mau berbicara, namun kadang-kadang masih mempertahankan kontak mata saat interaksi. Dari observasi, ia selalu duduk sendiri dan tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Apakah tindakan perawatan yang tepat pada kasus di atas? Oke, sekarang kita cari ya. Pertanyaan soalnya adalah tindakan keperawatan. Ini berkaitan dengan procedural knowledge, pemahaman tentang prosedur atau implementasi. Sekarang kita lihat apa data fokusnya. Data fokusnya adalah kontak mata kurang saat berinteraksi, ya. Kadang-kadang masih mempertahankan kontak mata saat berinteraksi. Kemudian duduk sendiri, tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Kuncinya ada di sini. Kalau seandainya saya mengganti pertanyaan tindakan keperawatan dengan apakah masalah keperawatan, ada nggak yang tahu kira-kira masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah benar, isolasi sosial. Itu. Jadi saya ulangi ya, salah satu kunci peserta itu lulus adalah dia mampu menebak atau memahami kira-kira apa masalah keperawatan dalam kasus ini. Kalau kalian sudah tahu apa masalahnya, baik itu kasus KMB, kasus anak, apa masalahnya di atas, berarti Anda akan mudah menentukan apa tindakannya. Anda akan mudah menentukan apa rencana tindakannya, apa evaluasinya, dan seterusnya. Sekarang kita sudah tahu masalahnya adalah isolasi sosial. Sekarang tindakan keperawatan yang Anda akan pilih adalah yang mengarah pada yang mengenangani isolasi sosial. Itu yang tepat, ya. Betul. Jadi yang paling tepat adalah yang kalian cari yang menangani isolasi sosialnya. Soal-soal ini telah muncul di tahun 2019 Oktober. Catat baik-baik. Kalau ada yang pernah ujian, pasti menemukan soal ini. Tolong kalian pelajari kembali. Bisa jadi dia tidak bertanya apa tindakannya, dia nanti bertanya apa evaluasinya atau apa masalahnya. Kuncinya ada di situ, membolak-balikan pertanyaan pada kasus.
dengan mengubah ini rahasia penulis soal, dengan mengubah identitasnya, dengan mengubah ganti baju lah ceritanya. Tapi ada sedikit data yang diubah. Tapi konten secara umumnya itu tidak berubah sama sekali. Masih membahas terkait dengan isu sosial. Pelajari baik-baik. Clue-nya saya tidak ulang lagi, intinya pelajari. Jadi di sini yang kita hanya mau tahu adalah isu sosialnya. Dilakukan dengan tindakan apa? Adalah mengajarkan untuk berhubungan sosial secara bertahap. Kenapa? Kunci pada pasien dengan ISOS adalah diajarkan untuk berinteraksi, bersosialisasi dengan satu orang, dua orang, dan seterusnya. Kuncinya ada di situ. Jadi yang lulus di soal ini adalah E. Yang menjawab E ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, ini juga adalah hasil yang diharapkan. Ini. Pertanyaan soalnya adalah hasil yang diharapkan. Sekarang, apa data fokus pada kasus ini? Oke. Dibawa keluarganya ke UGD, ingat ini. Dibawa keluarganya ke UGD karena memukul. Sini kuncinya, memukul. Saat dilakukan pengkajian, mata klien melotot dengan pandangan yang tajam, nada suara tinggi, tangan sering mengepal, tampak tegang saat berbicara dan pembicaraan lain kasar. Nah, kalau saya tanya apa masalah keperawatannya, kira-kira ada nggak yang tahu ini? Masalah keperawatannya adalah satu, perilaku kekerasan. Ada nggak yang bertanya lagi, kenapa bukan risiko perilaku kekerasan? Dia kan masih mengepalkan tangan. Hati-hati, saya sudah garis bawahi di sini. Memukul. Kuncinya, pasien ini masih berada di ruang unit gawat darurat. Artinya, tahap ini masih tahap benar-benar tahap yang baru dia datang, kemudian kita observasi. Gak mungkin kan dia langsung berubah masalahnya menjadi harga diri rendah, menjadi waham. Bukan. Tetapi justru pasien itu masih berada pada tahap perilaku kekerasan. Kalau risiko, ingat, kalau risiko perbedaannya sebenarnya risiko dengan perilaku kekerasan. Risiko berarti baru punya niatan, tapi untuk melakukan sesuatu yang misalnya mencederai dirinya atau orang lain itu belum. Nah, sekarang kita lihat apa hasil yang diharapkan. Ini outcome atau output yang diharapkan. Kira-kira apa? Ya, Nursing Outcome Classification atau NOC yang diharapkan di sini. Yang pertanyaan ini ya, kira-kira apa? Identifikasi akibat perilaku kekerasan, menyebutkan cara mengontrol perilaku kekerasan, mempraktikkan cara mengontrol perilaku kekerasan. Kira-kira apa hasilnya? Tentu hasil yang diharapkan adalah mengontrol dan mencegah perilaku kekerasan. Soal ini tahun 2019 bulan Oktober ya. Tapi sekali lagi, cara kalian untuk bisa selamat di soal-soal selanjutnya bisa jadi bukan ini yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan. Jadi kalian pelajari semua ya. Jadi yang lulus di soal ini adalah yang menjawab C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat rumah sakit jiwa sejak sebulan yang lalu. Saat ini pasien malas makan, mandi, bau badan, penampilan tidak terurus, acuh, dan lingkungan sekitarnya dan susah diarahkan oleh perawat. Pasien direncanakan akan diberikan terapi ECT. Oke, sesuai dengan instruksi dokter. Kalian bisa bayangkan ini kunci di sini. Terapi ECT. Ini bukan terapi main-main, tetapi kejut listrik yang harus diberikan kepada pasien untuk diberikan stimulasi agar berespon, agar perubahan secara neuronnya itu bisa berubah dan seterusnya. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan, apa langkah awal pada tahap persiapan? Di sini kuncinya. Pertanyaan soalnya ada di sini. Prosedural juga ini ya. Pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan. Kira-kira apa? Apakah menyiapkan alat? Apakah pemeriksaan fisik? Apakah pasang bantalan gigi? Apakah mengganti baju pasien? Apakah membaringkan pasien di tempat tidur? Kalau kalian terbiasa di penanganan pasien jiwa yang akan diberikan ECT, sebelum melakukan ini semua, sebelum memberikan pasien di tempat tidur, biasanya kita adakan pemeriksaan fisik, mulai dari tanda-tanda vitalnya, ya. Tanda-tanda vitalnya, keadaan umum pasien. Jangan-jangan pasien saat ini dalam keadaan
misalnya dia mengamuk dan seterusnya, atau jangan-jangan pasien dalam keadaan hipertensi, atau jangan-jangan pasien dalam keadaan yang keadaan umumnya tidak menunjukkan keadaan yang baik. Makanya yang lulus di soal ini adalah yang melakukan pemeriksaan fisik dulu. Jadi pemeriksaan fisik yang tepat yang harus dilakukan sebagai langkah awal pada tahap persiapan untuk pasien-pasien yang akan diberikan terapi SCT ini. Harus dikontrol benar-benar dengan baik, karena ini kejut listrik ini bukan main-main, karena harus memberikan keadaan badan yang tentunya bukan hanya selain segar, tetapi harus menunjukkan keadaan umum yang tentunya dalam keadaan dia pasiennya betul-betul menunjukkan tanda-tanda atau vital sign yang dalam keadaan normal ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Oke, laki-laki berusia 25 tahun dirawat rumah sakit jiwa sejak 2 minggu yang lalu karena mengamuk dan marah karena ditolak saat pelamaran. Wah, jangan-jangan ada sahabat channel saya ini yang mungkin mengalami hal yang sama ya. Saya turut mendoakan mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang baik. Saat ini masih sering marah-marah, ekspresi wajah tegang, dan perilaku terkadang tidak bisa diarahkan. Perawat merencanakan tindakan isolasi. Ini dia. Perawat merencanakan tindakan isolasi. Apa kontraindikasi dari tindakan isolasi ini? Jadi ditanyakan kontraindikasi. Berarti kalau ditanyakan kontraindikasi berarti yang bertentangan dengan ISOS. Jangan pilih yang bersejalan, itu salah. Tapi yang bertentangan. Apakah pasien penurunan kesadaran? Apakah pasien gangguan interaksi? Apakah pasien riwayat bunuh diri? Apakah pasien dengan halusinasi? Pasien dengan waham? Ini bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ya. ISOS apalagi, penurunan kesadaran juga bisa. Yang jadi masalah itu adalah pasien dengan riwayat bunuh diri. Kenapa? Karena pasien dengan gejala risiko bunuh diri ini harus ditangani dulu, terutama dalam tahap keamanan dan kenyamanan pasien. Yang utama pada pasien dengan risiko bunuh diri itu adalah keamanan dan kenyamanannya. Apalagi kalau kita mengadakan pembatasan dengan pasien ini ya, atau bahkan kita arahkan dia dalam keadaan ini kan perencanaan tindakan isolasi. Kita akan membatasi dirinya dari pergaulan, kita membatasi dirinya dari orang lain. Tapi kalau dia punya riwayat bunuh diri, bahaya. Pastinya bisa mencari cara agar dia mengakhiri hidupnya. Yang akan menyesal bukan hanya perawatnya, tentunya keluarganya dan orang lain. Dan tentunya kita dianggap juga lalai dan malpraktek untuk menerapkan tindakan yang sesuai. Makanya yang lulus di soal ini adalah yang menjawab C. Ingat baik-baik soal ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa benar nanti. Mudah-mudahan saja rezekinya ketemu ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir mungkin ini ya. Perempuan berusia 15 tahun dibawa ke poli jiwa karena tidak mau keluar rumah. Ibunya mengatakan bahwa pasien sering diejek karena hitam. Oke, hitam. Memiliki kaki gajah. Oke. Pasien sering dibully. Nah, ini ujungnya. Ujungnya ini. Kalau kalian punya teman, sering ini pasti dia jadi bulan-bulanan ya. Hati-hati, sebenarnya kalian telah melakukan suatu kegiatan kejahatan, pembulian. Itu dilarang. Kayaknya ada undang-undangnya sekarang, kita tidak boleh memberikan ejekan, bulian kepada orang hingga akhirnya yang bisa menyebabkan dia bunuh diri, gantung diri dan seterusnya. Sehingga pasien sering menangis. Oke, ini akibatnya tidak mau sekolah lagi dan malas ketemu orang lain. Menurut kalian, apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Apakah isolasi sosial? Apakah harga diri rendah? Apakah perilaku kekerasan? Apakah gangguan gambaran diri? Apakah gangguan peran? Ingat baik-baik. Di sini dia bisa jadi jawaban Anda di sini adalah A atau B atau bahkan D ya. C dan E ini kita langsung hapus saja ya, tidak berkaitan arah. Sekarang tinggal A, B dan D. Kira-kira antara A dengan B dan D yang mana yang mau dihapus lagi? Oke, isolasi sosial atau harga diri rendah. Harga diri rendah muncul, ingat, di hukum itu yang kita atasi adalah akar masalahnya. Akar masalah. Ini yang penting.
Karena kalau kita sudah mencabut akar-akarnya, yang lain, gejala-gejala yang lain itu bisa ikut tercabut. Dari mana sih prosesnya pasien ini? Kenapa sampai pertama sering dibully? Ini masalahnya, persoalannya di sini, sering dibully. Kenapa dia dibully? Karena dia hitam banget ini orangnya. Anaknya, kasihan juga. Memiliki kaki gajah, di sini kekurangan dia. Dia memiliki kaki gajah. Mungkin dia besar sebelah atau seperti apa, namanya kaki gajah ya, berarti kelainan secara genetik. Ada terjadi pembesaran, hipertrofi, entah pada kaki sebelah kanan atau kiri dan seterusnya. Kemudian apalagi akhirnya diejek oleh teman-teman dan malas ketemu dengan orang lain. Sekarang kita jawab, apakah dia isolasi sosial, harga diri rendah, atau bahkan gangguan gambaran diri? Kalau sudah seperti ini, menyangkut suatu image terhadap badan, nah kalian sudah tahu kuncinya di situ, image terhadap badan atau terhadap organ atau terhadap tubuhnya, maka itu berkaitan dengan gangguan gambaran diri. Di situ masalahnya. Jadi sampai dia menjadi isolasi sosial karena di sini masalahnya gangguan gambaran dirinya. Sampai dia menjadi HDR di sini gangguan gambaran dirinya. Ada sesuatu yang berkurang atau berlebih pada organ atau tubuhnya atau apapun itu yang menyebabkan dirinya menjadi menjelekkan dirinya, menjelekkan badannya, menjelekkan apapun itu. Berarti itu yang disebut dengan gangguan body image atau gangguan gambaran diri. Hati-hati ketemu dengan soal ini, mudah-mudahan kalian benar ya. Selamat, dan yang menjawab D itu adalah yang benar. Oke, thank you very much. Sampai ketemu lagi. Saya berencana untuk membuat sesi 2-nya di soal-soal ini. Selanjutnya, silakan kalian request soal apa yang mau dibahas nanti di kolom komentar ya. Semakin banyak yang mensupport channel ini, saya akan semakin semangat untuk mengupload bahkan setiap hari soal-soal. Baik itu sangat berguna untuk yang akan ujian kompetensi, dan tentunya akan sangat berguna juga untuk yang akan menghadapi ujian CPNS, utamanya di soal kompetensi bidang. Karena mencakup secara keseluruhan jiwa, KMB, anak, dan seterusnya, kalian harus pelajari semua. Oke, sampai jumpa di tayangan selanjutnya, dan mudah-mudahan semua yang melakukan subscribe di channel ini bisa lulus, dan tentunya dia menghadapi ujian kompetensi menjadi kompeten, dan yang menghadapi ujian CPNS dan dia menjadi CPNS yang amanah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.